Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hasmalena MPD, serta Ibu Taruni Suningsi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Perkembangan Perilaku Anak Usia Dini. Di sini izinkan kami dari kelompok pertemuan ke-12 yang akan mempresentasikan tentang contoh metode demonstrasi dalam mengembangkan perilaku dan kemampuan dasar anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Julianti selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang mana di sini kami beranggotakan 1. Ayu Wulandari, 2. Dwi Ardianti Solehat, 3. Julia Rizky Pratiwi, 4. Kurnia Suci Cahyanti, 5. Lutfi Aulia, 6. Risma Berliani, 7. Rizky Ayu Lestari, 8. Saya sendiri, Tiara Julianti. Baiklah, slide pertama akan dijelaskan oleh Ayu Wulandari. Kepada Saudari Ayu, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu pengertian demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran dengan cara menunjukkan cara atau memperagakan suatu cara, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Metode yang dilakukan dengan cara menunjukkan cara atau memperagakan suatu cara atau suatu keterampilan ini bertujuan agar anak dapat memahami dan dapat melakukannya dengan benar. Misalnya, mengupas buah, memotong rumput, menanam bunga, mencampur warna, meniup balon, kemudian melepaskannya, dan lain sebagainya. Metode demonstrasi ini biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, perangkat alat-alat laboratorium, dan lain sebagainya. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah demonstrasi di sekolah. Jadi menurut Astuti tahun 2022, terdapat beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menerapkan metode demonstrasi di sekolah. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, kita juga harus menjelaskan kepada peserta didik apa yang direncanakan dan apa yang akan dikerjakan. Yang ketiga, kita harus mendemonstrasikan kepada peserta didik secara perlahan-lahan dan memberikan penjelasan yang cukup singkat. Yang keempat, mengulang kembali selangkah demi selangkah dan setelah itu menjelaskan alasan-alasan setiap langkah. Dan yang kelima, menugaskan kepada siswa agar melakukan demonstrasi sendiri langkah demi langkah dan disertai dengan penjelasan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Julia. Kepada Julia, dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan metode demonstrasi. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu kelebihan metode demonstrasi, yaitu menambahkan aktivitas belajar anak karena mereka turut melakukan kegiatan peragaan, menghemat waktu belajar di kelas, menjadikan hasil belajar yang lebih mantap dan permanen, membantu anak dalam mengejar ketertinggalan penguasaan atas materi pelajaran, khususnya yang didemonstrasikan itu, membangkitkan minat dan aktivitas belajar anak, dan pemahaman yang lebih tepat dan jelas. Slide selanjutnya. Nah, adapun kekurangan dari metode demonstrasi ini yaitu memerlukan keterampilan pengajar secara khusus karena tanpa ditunjang dengan hal itu pelaksanaan demonstrasi akan tidak efektif. Nah, fasilitas seperti peralatan, tempat dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik. Demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang yang memungkinkan. Slide selanjutnya.
Nah, di sini ada metode demonstrasi untuk mengembangkan perilaku nilai agama anak usia dini. Berikut ini ada 3 aspek yang menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan perilaku nilai agama anak dengan menggunakan metode demonstrasi. Yang pertama yaitu aspek praktek berwudu. Nah, salah satu dari ketiga aspek tersebut adalah berwudu. Menurut Firman Syah dan kawan-kawan 2022, cara membersihkan hadas kecil adalah dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau sedang sakit, bisa diganti dengan tayamum. Lalu aspek yang kedua yaitu aspek praktek sholat. Aspek kedua dari pengembangan perilaku nilai agama melalui metode demonstrasi yang dapat diamati adalah aspek praktek sholat. Kemampuan praktek sholat yang dimaksud adalah kesanggupan anak dalam melakukan gerakan dan bermacam-macam dan bacaan-bacaan sholat fardu dimulai dari niat sampai salam. Lalu aspek yang ketiga yaitu aspek sikap berdoa. Di lingkungan taman kanak-kanak, anak sudah diajak untuk melakukan berdoa pada saat sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran, hingga ketika hendak makan dan selesai makan. Perilaku berdoa tersebut dilakukan terus-menerus secara berkesinambungan, agar anak dapat membiasakan diri untuk berperilaku yang baik pada saat berdoa. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai metode demonstrasi mengembangkan perilaku moral anak usia dini. Jadi menurut Bertens, nilai moral pada manusia itu berkaitan dengan kepribadian manusia itu sendiri. Artinya nilai yang menyangkut pribadi secara utuh dan mengikat secara normatif. Penanaman perilaku moral pada jenjang anak usia dini itu dapat dilakukan dengan menggunakan metode demonstrasi. Adapun 3 aspek yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan moral pada anak usia dini di sekolah, antara lain yang pertama itu aspek menggosok gigi, penelitian dan pengembangan kesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk mengembangkan nilai moral khususnya pada anak usia dini itu dapat dilakukan melalui kegiatan menyikat gigi. Kegiatan menyikat gigi, anak dapat dilatih untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut untuk kesehatan dirinya sendiri. Yang kedua itu ada aspek membuang sampah pada tempatnya. Jadi menurut pendapat Daroso, nilai moral adalah tingkah laku hidup manusia yang mendasarkan diri pada kesadaran bahwa anak terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya. Jadi kebersihan lingkungan, terutama bagi diri sendiri, itu harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar suasana lingkungan selalu bersih dan terhindar dari segala macam penyakit. Yang ketiga itu ada aspek mencuci tangan. Jadi pada aspek yang ketiga ini dalam perkembangan moral, mencuci tangan pada anak usia dini itu bertujuan untuk membersihkan tangan dari segala kotoran, dimulai dari ujung jari hingga sampai dengan siku dan lengan dengan cara tertentu sesuai dengan kebutuhan dengan memakai sabun dan air. Melalui ketiga kegiatan tersebut, yakni menggosok gigi, membuang sampah pada tempatnya, dan mencuci tangan, anak dapat diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap kesehatan dirinya sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Sosial sosial atau pemberian contoh dengan metode demonstrasi merupakan suatu kegiatan yang diperlukan untuk dilakukan secara berulang-ulang dalam proses pembelajaran sehingga anak menjadi termotivasi untuk mengikuti dan mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Nah, dalam Nur Hayati tahun 2020 terdapat 3 aspek yang dapat menjadi alat ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan perilaku sosial anak dengan menggunakan metode demonstrasi.
Yang pertama itu ada aspek tanggung jawab. Aspek tanggung jawab itu anak dapat, contohnya itu anak dapat membuang sampah pada tempatnya, anak dapat merapikan alat mainan setelah ia bermain, kemudian anak dapat mengerjakan kegiatan sendiri sampai selesai. Yang kedua ada aspek sopan santun. Sopan santun adalah sikap dan perilaku yang terkait dengan norma-norma yang berlaku dalam kegiatan masyarakat. Perilaku ini dapat diwujudkan dalam hubungan anak dengan dirinya sendiri, keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kemudian ada yang terakhir, aspek tolong-menolong. Untuk menanamkan jiwa sosial pada anak, orang tua ataupun guru harus lebih dahulu banyak melakukan praktik daripada hanya berteori, sehingga anak-anak itu akan mencontoh perbuatan-perbuatan yang nyata yang orang tuanya atau gurunya lakukan, yaitu seperti contohnya mengajak anak bersama-sama menengok teman yang sedang sakit, berbagi makanan yang kita masak pada tetangga sekitar ataupun orang yang kurang mampu, dan mengajarkan anak pentingnya bersedekah. Terakhir, membiasakan anak membantu teman atau orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Aspek perilaku sosial tolong-menolong ada 3 indikator, yaitu anak mau membantu teman merapikan mainannya, anak mau meminjamkan mainan kepada temannya, dan anak mau berbagi makanan kepada temannya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang metode demonstrasi dalam mengembangkan perilaku emosional anak usia dini. Metode demonstrasi sendiri itu mengandung 3 unsur, yaitu memperhatikan, melakukan, dan mengatakan. Nah, berkenaan dengan pengembangan emosi, pembelajaran emosi dilakukan dengan cara mendemonstrasikan dan mengekspresikan perasaan. Oleh karena itu, melalui kegiatan demonstrasi kepada anak secara langsung itu sangat berpengaruh kepada perkembangan emosinya. Sebagai contoh, ketika anak diminta untuk tertawa bersama-sama, melalui cara tersebut, anak akan mengetahui atau mengenal berbagai bentuk emosi. Seperti yang dikatakan oleh Wiani, ia menyatakan bahwa metode demonstrasi dapat merangsang perhatian anak, lebih menarik dan lebih menantang. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya yaitu metode demonstrasi dalam mengembangkan kemampuan dasar kognitif anak usia dini. Metode demonstrasi adalah kegiatan yang dapat memberi ilustrasi dalam menjelaskan informasi kepada anak, sehingga anak akan melihat bagaimana suatu peristiwa berlangsung, lebih menarik dan merangsang anak perhatian serta lebih menantang. Contohnya yaitu seperti dapat mengajak anak melakukan kegiatan yang melatih imajinasi anak dalam memecahkan masalah sederhana dan menciptakan sesuatu. Kegiatan tersebut dapat berupa membuat bentuk, yaitu seperti membentuk bangunan, meronce, menyusun benda, maupun mengklasifikasikan benda sesuai dengan yang dijelaskan guru, dan disertai dengan imajinasi anak itu sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang bermakna. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya metode demonstrasi dalam mengembangkan kemampuan dasar fisik motorik anak usia dini. Proses tumbuh kembang kemampuan motorik anak berhubungan dengan proses tumbuh kembang kemampuan gerak anak. Perkembangan kemampuan motorik anak akan dapat terlihat secara jelas melalui berbagai gerakan dan permainan yang dapat mereka lakukan. Jadi peningkatan keterampilan fisik anak itu berhubungan erat dengan kegiatan bermain yang dilakukan pada aktivitas utama anak di taman kanak-kanak. Jadi semakin kuat dan terampilnya gerakan seorang anak, maka itu akan membuatnya senang untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh saat mereka bermain. Pergerakan anggota tubuh anak saat bermain mempunyai banyak manfaat untuk pertumbuhan aspek kemampuan anak lainnya, seperti aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan sosial, emosional anak. Demonstrasi adalah menunjukkan cara atau memperagakan suatu cara atau suatu keterampilan. Jadi pembelajaran ini dilaksanakan di halaman kelas dengan melakukan kegiatan
menirukan gerakan hewan peliharaan yaitu kucing yang melompat dengan menggunakan metode demonstrasi. Jadi dari kegiatan ini anak itu diharapkan untuk dapat mampu meniru gerakan kucing melompat sendiri dan melakukan kegiatan sampai selesai melalui pengalaman belajar yang nyata. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Baiklah, yang terakhir yaitu metode demonstrasi dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak usia dini. Nah, jadi bahasa bagi anak itu ialah sangat penting karena dengan memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka anak dapat mengkomunikasikan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Penggunaan bahasa pada anak prasekolah dinyatakan dalam bentuk isyarat, simbol, lisan, bilangan, lukisan, maupun mimik untuk mengungkapkan sesuatu. Terdapat dua hal dalam proses terjadinya bicara. Satu, aspek sensoris, meliputi pendengaran, penglihatan, dan rasa serta raba. Hal ini berfungsi untuk memahami apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, dan apa yang ia rasa. Dua, aspek motorik, yaitu mengatur laring, alat-alat artikulasi, tindakan artikulasi, dan laring yang bertanggung jawab untuk pengeluaran suara. Bahasa merupakan salah satu parameter perkembangan anak. Kemampuan bicara dan bahasa melibatkan perkembangan kognitif, sensori motor, psikologis, emosi, dan juga lingkungan sekitar anak. Kemampuan bahasa pada umumnya dapat dibedakan atas kemampuan reseptif seperti mendengar dan memahami, serta kemampuan ekspresif yaitu berbicara. Berikut 4 aspek yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui tingkat perkembangan bahasa anak usia dini di sekolah. Seperti 1, bercerita, 2, mengungkapkan bahasa, 3, menyusun gambar, dan juga bermain. Nah, salah satu contoh penerapan metode demonstrasi pada perkembangan bahasa bisa menggunakan dengan kegiatan bercerita, yang mana kegiatan bercerita ini sangat disenangi sekali oleh anak-anak, sehingga dapat mempercepat proses perkembangan bahasa. Anak diminta untuk mendengarkan cerita terlebih dahulu oleh gurunya. Kemudian anak diminta untuk menceritakan kembali cerita yang sudah disampaikan. Hingga dalam beberapa menit anak juga mampu bercerita kepada teman-teman dan juga gurunya. Pada kemampuan perkembangan bahasa, anak dapat mengetahui setelah diperagakan oleh guru. Dengan kegiatan inilah anak termotivasi untuk mengenal kata lebih banyak lagi hingga mereka bisa mengenal kata serta menyusunnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran dengan cara menunjukkan cara atau memperagakan suatu cara baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang disajikan. Metode demonstrasi biasanya diaplikasikan dengan menggunakan alat-alat bantu pengajaran seperti benda-benda miniatur, gambar, dan juga lain-lain. Kelebihan dari metode ini yaitu menambah aktivitas belajar anak, menghemat waktu, dan juga menjadikan hasil belajar lebih mantap dan permanen. Tetapi terdapat juga kekurangan pada metode demonstrasi ini, seperti memerlukan keterampilan pengajar secara khusus, memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, serta memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menyiapkan segala kebutuhan yang mungkin terjadi. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.